Nama saya Muhammad Irfan Saleh, pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappenas sejak 2020 bulan Juni sampai sekarang 2022. Selamat datang di Bincang-Bincang Pusdatin Renbang. Saya Irfan, biasa di Bappenas dipanggil Ipang. Masuk Bappenas sejak tahun 2002 dan selama beberapa tahun sebelum masuk ke Pusdatin, saya bergabung di Direktorat Pengairan dan Irigasi. Kalau background pendidikan saya, S1 di Teknik Sipil dan untuk S2, S3 itu di Kebijakan Publik dan Ekonomi Pembangunan. Untuk selama saya periode di Pusdatin, kita pahami bahwa saya menjabat di Pusdatin itu ketika era pandemi sedang melanda kita COVID-19 gitu ya, sejak tahun 2020. Nah, memang di situ tantangannya adalah bagaimana secara cepat kita harus berubah pola kerjanya, bagaimana kita melakukan transformasi pekerjaan kita secara digital, dan kita melaksanakan itu dengan mempersiapkan dari seluruh aspek yang ada, dari infrastrukturnya, aplikasi pendukungnya, termasuk juga pelaksanaan kegiatan yang mendukung layanan teman-teman di Bappenas untuk melaksanakan pekerjaan secara digital. Jadi saya masuk memang tantangan besarnya di pandemi yang sampai sekarang masih berlangsung, namun mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai, dan kita harapannya dengan pola kerja yang baru ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan baru, dan itu yang kita akan bawa bersama-sama sebagai pola kerja baru di pemerintah. Itu mungkin yang tantangan yang ketika saya masuk di Pusdatin Renbang. Oke, jadi selama kita pandemi memang kita pahami bahwa Pak Menteri itu sejak bahkan sebelum pandemi sudah memerintahkan kita untuk segera berubah, bekerja secara sebelumnya itu IDW ya, yang menerapkan Integrated Digital Workspace, dan itu kita sudah mulai sebenarnya pada awal 2020, dan ketika itu kita sudah dalam proses persiapan dan pelaksanaannya, tiba-tiba ada pandemi COVID di sekitar bulan Maret 2020. Dan setelah itu kita sudah bekerja secara Bappenas dipaksa berubah menjadi bekerja secara fleksibel environment dan berbasiskan IDW itu. Dan ketika itu kita banyak hal yang perlu kita perkuat lebih lanjut, fasilitasi Bapak Ibu pimpinan dan rekan-rekan yang sudah mulai bekerja secara digital gitu ya. Ada persiapan dari sisi infrastrukturnya, kita mempersiapkan dari sisi aplikasi-aplikasi pendukungnya, dan juga fasilitas-fasilitas seperti web conference atau proses mereka bisa melakukan disposisi dan penugasan secara digital gitu ya. Dan itu yang terus kita kembangkan dan kita sempurnakan sampai sekarang. Ya. Kalau saya selama hampir 2 tahun di Pusdatin ini, banyak hal yang sangat berkesan gitu ya. Kalau kita lihat pola kerja kita yang dengan teman-teman itu, meskipun sekarang ya kita termasuk unit kerja yang pertama kali terkena pandemi gitu, ada staf kita yang kena pandemi gitu, karena kita pelayanannya kan pelayanan melekat harian gitu ya. Dan itu saya pikir tidak meruntuhkan semangat teman-teman untuk terus melayani, dan itu yang sangat saya hormati dan kagumi dari teman-teman seluruhnya, bahwa meskipun memang dalam kondisi yang cukup berat, cukup sulit, kita bisa tetap melakukan dan memberikan pelayanan yang baik gitu bagi pimpinan dan seluruh staf. Dan itu yang mudah-mudahan nanti terus kinerja yang baik ini kita tingkatkan lebih profesional gitu ya. Kalau harapan untuk Pusdatin ke depan sangat banyak. Jadi
kita di pemerintahan dalam proses transformasi menuju pola pemerintahan yang baru, itu langkah-langkah menuju pola kerja secara digital yang secara fleksibel namun tetap produktif, itu masih sangat banyak PR-nya gitu ya. Jadi kalau sekarang kita di Pusdatin yang kita lakukan adalah mempersiapkan infrastrukturnya dulu, bagaimana Bapak Ibu pimpinan dan seluruh rekan-rekan itu bekerja dengan fasilitas yang mencukupi. Kita sudah punya data center tier 3 yang sudah constructed facilities, tersertifikasi, kemudian fasilitas-fasilitas pendukungnya juga sudah kita siapkan gitu ya, dan akan terus kita sempurnakan sesuai kebutuhan. Dan ini persiapan di sisi infrastruktur dan aplikasi ini jadi persyaratan awal untuk Bapak Ibu dan para teman-teman di Bappenas bisa bekerja dengan baik gitu secara digital. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana membudayakan kerjanya, dan ini sebuah tantangan yang besar juga gitu. Kalau kita lihat mungkin secara generasi Bapak Ibu pimpinan yang lebih senior mungkin akan effort untuk beradaptasinya cukup sulit, namun kita yakin bahwa beliau-beliau ini bisa melakukan itu, dan harapan kita memang ke teman-teman muda gitu ya. Jadi teman-teman generasi muda di Bappenas yang memang secara generasi dari awal sudah terekspos dengan platform kegiatan yang sangat rich dengan konten digital gitu, sehingga itu yang menjadi motor penggerak untuk bisa segera kita transformasi pola kerja kita gitu. Dan kalau dilihat PR-nya itu masih sangat banyak gitu. Ini belum kita pindah ke IKN nanti ya. Kalau kita pindah ke IKN, bayangan kerja kita mungkin akan total berubah gitu dengan apa yang sudah selama puluhan tahun kita laksanakan di Bappenas selama ini mungkin. Dan itu yang pasti fitur digitalnya yang menjadi utama gitu, dan itu ke depan yang Pusdatin Renbang kesiapannya melayani, mempersiapkan baik dari sisi prasarananya, kesiapan dari sisi SOP dan aplikasi pendukungnya, serta membangun budaya itu di Bapak Ibu pimpinan dan rekan-rekan, itu yang sangat berat gitu ya, dan itu yang PR besar nanti kita di Pusdatin Renbang. Pusdatin Renbang selalu siap melayani dan memberikan layanan terbaik bagi Bapak Ibu pimpinan dan teman-teman di Bappenas. Dan ini yang menjadi semangat kerja kita, bahwa melayani yang terbaik adalah menjadi tujuan pekerjaan kita, dan servis yang terbaik ini akan terus kita perkuat dengan teman-teman yang ada di seluruh staf Pusdatin Renbang. Pusdatin Renbang terus maju dan selalu semangat membangun digital Bappenas. Saya Ipang. Terima kasih sudah menonton bincang-bincang Pusdatin Renbang. Sampai jumpa dalam acara berikutnya. Terima kasih.